Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Fatih Farhat. Di sini kita berada di pertemuan ketiga untuk series pemrograman Web 2. Oke, di sini kita akan membahas terkait control structure and function di PHP. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Oke, di sini untuk materi pertama kita ada tipe data dan casting variabel. Mekanisme mengubah tipe data pada suatu variabel. Di sebelah kanan kita bisa lihat integer berubah menjadi float untuk nilainya. Terus float juga bisa berubah menjadi integer ataupun string juga bisa berubah menjadi integer ataupun sebaliknya, integer menjadi string gitu. Oke, kita lanjut lagi ke presentasi selanjutnya. Type casting atau cast operators. Bisa dilihat di sini ada 8 bagian ya untuk type casting atau cast operators ini. Yang pertama yaitu ada integer, yaitu cast variable ke integer. Nah, di sini ada 10,6 yang merupakan nilai float. Kita ingin mengubah nilainya itu menjadi sebuah integer. Kita bisa menggunakan keyword seperti ini. Kita masukkan integer di dalam sebuah pembungkus di sini ya, buka kurung tutup kurung. Lalu nama variabel yang ingin kita ubah gitu. Nanti di sini hasilnya akan mencetak integer 10 yang tadinya merupakan 10,6. Lalu lanjut ke boolean. Di sini kita ingin mengcasting sebuah variabel ke nilai boolean. Bisa lihat di sini ada nilai variabel foo dengan integer 10 ya. Lalu kita ingin mengubah ke tipe data boolean di sini. Kita bisa lakukan dengan keyword seperti ini, boolean 1 nanti hasilnya. Dan float juga sama, dari string ingin mengubah jadi float, kita bisa gunakan keyword float, lalu string, yaitu ke string, ya. Di sini ada variabel integer, kita ingin casting variabel ke sebuah string, kita bisa gunakan keyword string seperti ini. Ataupun di sini ada array. Array juga bisa dilakukan, misalkan di sini ada integer, lalu kita ingin casting ke variabel tersebut ke sebuah array. Kita masukin aja keyword seperti ini, nanti kita masukin variabel yang ingin diubah di sini, foo. Lalu hasilnya adalah array dengan satu nilai di sini ya, bisa dilihat yaitu nilai 10. Nah, kalau satu nilai begini berarti kita manggilnya pakai indexing pertama, yaitu indeks 0. Jadi nanti manggilnya $bar kurung kotak 0 gitu ya bisanya. Terus di sini ada objek untuk mengcasting sebuah variabel ke objek. Di sini nilai foo merupakan 10, kita ingin casting dia ke dalam sebuah objek. Lalu kita panggil di sini keyword objek dan variabel yang ingin dimasukkan. Terus kita bisa lihat di sini nanti untuk member variabel yang dikonversikan itu merupakan scalar dengan nilai 10 gitu. Untuk contohnya kalian bisa coba sendiri untuk tipe data objek ini. Lalu untuk contohnya nanti kita akan coba ya di praktikum. Lalu di sini ada unset yaitu case ke null ya, case variabel ke null. Tapi ini udah deprecated pada PHP 7,2 dan dihapus pada PHP 8,0. Nah, untuk penggantinya gimana? Kita bisa gunakan fungsi unset seperti ini untuk case variabel ke null atau lebih tepatnya ke undefined ya. Jadi variabel ini akan dihancurkan gitu, nggak bakal ada lagi gitu, nggak bakal bisa digunain lagi. Kalau di sini kan dia masih bisa digunain tuh, masih terdefinisi padahal nilainya nggak ada. Kalau ini dia nilainya nggak ada dan variabelnya emang udah nggak ada juga. Jadi misalkan tadinya ada variabel foo dengan nilai 10. Nah, variabel ini bakal dihancurin, nggak bakal bisa dipanggil lagi gitu. Kalau ini masih bisa dipanggil, bahkan bisa dideklarasikan ke variabel lain gitu. Kalau di sini nggak bisa. Contoh misalkan unset dimasukin ke dalam variabel bar itu nggak bisa, bakal error. Karena variabel sendiri udah nggak ada ketika udah dipanggil unset gitu. Oke, yang pertama ada typecasting ke integer, mengubah variabel ke integer gitu ya. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat ya, dari yang tadinya float 10,6 dia bakal menjadi 10 ketika di-cast ke integer. Lalu yang kedua itu ada boolean, yang kedua itu dia nilainya 10, lalu kita mau ubah ke dalam format boolean. Kalau dilihat di sini dia akan bernilai 1. Nah, di sini juga berubah tipe boolean ya sekarang dengan nilainya true. Lalu ke contoh ketiga itu ada float. Kita mengubah nilai string 10,6 ke dalam bilangan float gitu. Kita bisa lihat di sini hasilnya akan menjadi float 10,6. Lalu yang keempat ada string, yang tadinya 10 integer akan berubah menjadi 10 dengan nilai string, tipe datanya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Lalu yang kelima itu ada case ke array, case variable ke array ya. Nah, untuk contohnya sendiri dari nilai 10 ini akan dimasukkan ke dalam sebuah array dengan indeks pertamanya yaitu integer 10 gitu. Lalu contoh keenam itu ada case ke objek.
Di sini kita bisa lihat dari yang tadinya integer 10, terus kita cast menggunakan objek, nanti kalian lihat ya hasilnya bakal dimasukkan ke dalam member variabel skalar. Ini dengan otomatis ya. Nah, dia akan membuat member skalar dengan nilainya yaitu integer 10. Lalu kita masuk ke contoh ketujuh yaitu 0. Nah, di versi PHP 7,2 itu udah deprecated dia untuk yang unset dengan contoh yang ada di PPT tadi ya. Unset kayak gini nih contohnya. Unset kayak gini nih udah nggak berlaku lagi karena udah deprecated dan udah dihapus gitu di versi 8,0. Karena akan mengembalikan nilai nol, bukan membuat variabel menjadi undefined gitu. Makanya sekarang kita akan menggunakan eh, fungsi unset ini untuk menghancurkan sebuah variabel menjadi undefined. Jadi emang udah bener-bener nggak bakal bisa dipakai lagi gitu. Makanya kalau kita taruh di dollar bar kayak begini, dia bakal error. Ini udah nggak ada karena variabelnya. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Dia bakal menghasilkan warning yang sama ketika kita memanggil fungsi yang emang bener-bener nggak pernah di-define gitu. Kita coba ya. Nah, ini contohnya. Hasilnya begini. Ketika dikonversi menjadi eh, unset. Oke. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Super Global Associative Array. Super Global Associative Array adalah variabel-variabel yang telah didefinisikan oleh PHP yang berarti tersedia untuk diakses ke semua skop secara global dalam skrip file PHP tersebut. Pada Super Global Associative Array tidak perlu keyword global $variable untuk memanggilnya dalam fungsi, metode ataupun global scope. Jadi dia nggak perlu keyword global untuk memanggil sebuah variabel yang ada di super global associative array ya. Cukup langsung panggil kayak gini, misalkan $globals, langsung aja manggil gitu. Garis bawah server gitu ya kan. Garis bawah get, post, files, cookie, session, request, env. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat di sini. Untuk globals bisa digunakan. Dia itu data yang menyimpan semua variabel global gitu ya. Kalau server itu data mengenai server gitu ya kan. Jadi yang sedang berjalan di PHP. Terus kalau get itu data yang dikirim server melalui get request. Jadi kalau ada request melalui get, dia bakal masuk ke variabel ini ya. Terus ada post juga sama, tapi dia melalui post request bedanya. Kalau files dia itu dikirim melalui HTTP post, biasanya dia pakai file multipart gitu ya. Bisa kalau ngirim-ngirim file gambar, dia bakal masuk ke sini gitu. Terus ada cookie, cookie itu disimpan di komputer pengguna. Jadi bukan di ini ya, di server tapi di komputer pengguna itu sendiri melalui web browser gitu. Terus ada session, session juga menyimpan variabel tapi dia sesinya sementara. Jadi kalau website di close atau misalkan ada waktu-waktu tertentu gitu. Misalkan sesinya cuma dapat sejam, nanti dia bakal mesti login lagi gitu. Contoh penggunanya bisa di login gitu. Terus ada request. Request ini dia kalau misalkan kalian nggak tahu itu request dari apa ya? Data yang dikirim itu menggunakan get, post, atau cookie gitu. Nah, kalau env ini, data informasi terkait environment variables. Biasanya itu merupakan variabel-variabel sensitif yang harus disembunyikan gitu. Bisa disimpan di sini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Function pada PHP. Function adalah sebuah blok kode yang berisi tugas secara spesifik dan dapat dieksekusi berulang kali dalam sebuah skrip PHP. Di sini ada sebuah note ya, membantu mengorganisir kode reusable dan meningkatkan readability atau bacaan. Jadi dia bagus untuk mengorganisir kode dan dapat digunakan berulang kali gitu ya. Jadi secara sekali saja tuh pendeklarasiannya kayak gini, contohnya ya. Nanti dia bisa digunakan berkali-kali gitu. Lalu meningkatkan readability, jadi lebih mudah dibaca. Kan kalau gini juga organisirnya gampang gitu ya. Lalu di sini ada penting diingat PHP memiliki 1000 built-in function yang dapat dipanggil secara langsung. Contohnya vardam, print R ya. Lalu ada fungsi-fungsi lain di samping itu kita dapat membuatnya sendiri dengan user defined function menggunakan keyword function diikuti dengan sebuah nama dari fungsi tersebut. Contoh di sini ada function, keyword, lalu ada nama functionnya. Terus ada diikuti di sini ekspresinya atau argumen sebutan lainnya.
Nanti dimasukin di sini dengan jumlah yang kalian inginkan sesuai keperluan, dan di sininya ada kode logika. Biasanya ada nilai kembaliannya menggunakan keyword return seperti ini ya. Misalkan di sini kita buat fungsi tambah dengan dua argumen. Di sini ada namanya tambah, nama fungsinya, lalu ada argumennya atau ekspresinya dua seperti ini, angka satu dan angka 2. Lalu ada variabel dolar hasil dengan kode logikanya untuk menjumlahkan dua argumen ini dengan angka satu dan angka 2 ditambah, lalu masukkan ke hasil gitu kan. Nanti hasil itu di-return. Jadi misalkan di sini kita masukin ke dalam sebuah variabel dolar hasil pertambahan, lalu panggil fungsinya tersebut, fungsi tambah ini udah dibuat, nanti kita masukin argumen pertama 5, terus argumen kedua 3. Kalau di sini kita lihat dia bakal masuk ke sini, angka satu, angka 2 bakal masuk ke sini, angka 2. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Kalau kita panggil di echo di sini kan, dicetak. Atau di sini kalian bisa langsung echo-nya di sini gitu. Atau kalian juga bisa langsung tambahnya ini dipakai di dalam sini langsung. Nggak perlu dimasukin di variabel gitu. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. User define function atau fungsi yang di-define oleh user. Nah, di sini terdapat 4 contoh yang saya masukkan ya. Untuk yang pertama itu ada fungsi tambah dengan dua argumen. Ini contoh fungsi yang menggunakan argumen yang di-input oleh user sendiri gitu kan ya, biasanya. Dolar angka satu sama angka 2 ini kan dia sebuah argumen yang nggak ada nilainya gitu ya. Nah, nilainya itu mesti di-input dulu ketika dipanggil. Contoh kayak gini di bawah nih, tambah 1,1,1 gitu. Dia mesti dipanggil dari sini. Dapat nilainya itu dari si pemanggilnya itu, pemanggil fungsi. Jadi, di sini saya masukkan dolar hasil ya, apa sih, variabel hasil gitu. Dengan kalkulasinya itu angka satu ditambah angka 2. Jadi kalau misalkan di sini masukin satu tambah satu jadinya. Jadi misalkan satu ini satu jadi satu tambah satu. Atau di sini 2 di sini juga 2 2 tambah 2 gitu. Nanti dia bakal ngebalin hasilnya di sini, berupa variabel, nilai kembalian gitu. Nanti bisa di echo, tambah, echo, fungsi tambah, terus masukin argumennya apa gitu. Untuk cara pemanggilannya. Nah, kita langsung lanjut aja ke contoh kedua. Di sini ada variabel arguments. Fungsi kedua ini, jadi dia itu kita bisa masukin banyak-banyak variabel gitu. Nggak cuma variabel yang kita tetapin aja. Jadi kita nggak tetapin jumlahnya berapa. Ini nanti dia kehitungnya sebagai array. Kalau formatnya seperti ini, ada titik-titiknya 3 nih. Titik-titik gelar angka gitu. Terus nanti kita inisiasi dolar hasil 0 ini untuk nilai totalnya ya, totalnya biar totalnya itu ditambah terus. Kalau di dalam perulangan kan tadi berulang lagi. Nah, nanti di for each terus angkanya ini kan karena dia array dia di for each kan. Jadi for each sesuai jumlah argumen yang tetapkan oleh si pemanggil. Nah, ini contoh di sini ada 3 ya. Dia 3 kali tuh satu satu ya kan, satu satu satu. Itu kan 3 kali. Berarti dia 3 kali ngulang nih. Nah, nanti value-nya ini bakal dimasukkan ke dalam hasil, ditambah ke dalam hasil gitu. Jadi pertama hasilnya 0, ditambah satu satu kan. Nah, satu sekarang nih hasilnya ini sekarang nilainya. Terus satu ditambah value baru satu lagi. Iterasi kedua tuh, iterasi kedua jadi 2. Terus di iterasi ketiga ditambah satu lagi. 2 tambah satu jadi 3. Hasil 3. 3 itu akan di-echo ke sini, echo dolar hasil. Nah, nanti ketika dipanggil dia bakal mencetak 3 gitu. Mencetak 3 sesuai jumlah argumen dimasukin. Kalau dia masukin 4 ya 4 gitu. Satu 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 gitu, 4. Kecuali kalau 2 tambah 2 ini terus 2 2. Nah, itu berarti 6 gitu. Sesuai sama inputan si fungsi pemanggilnya ya. Terus contoh ketiga itu ada fungsi tanpa argumen. Di sini contohnya untuk cetak footer gitu. Bisa kita mau cetak footer, kita bisa gunain kayak gini. Nggak usah pakai argumen sama sekali, itu bisa. Jadi lebih simpel. Terus untuk yang keempat itu membuat sebuah fungsi default argumen. Nah, ketika kita ingin memberikan nilai default ke sebuah argumen juga bisa. Kayak gini contohnya cetak nama, nama di sini eh, sebuah variabel yang harus diisi nilainya ya. Kalau ini dolar salam ini bisa nggak diisi karena udah ada default value-nya. Jadi si argumen ini punya nilai default-nya itu hello everyone. Nah, nanti dicetak nilainya kayak gini, my name is, dolar nama, nama yang diinput oleh si fungsi pemanggil,
sama $salam. $salam ini bisa berupa nilai defaultnya hello everyone atau misalkan si fungsi pemanggil ini menulis apa ya, inputan lain itu juga bakal mencetak inputan lain di sini. Nah, contoh di sini cuma memasukkan satu argumen aja. Jadi Irsal Fatih Farhat. Nah, nanti dicetaknya itu mainnya isi Irsal Fatih Farhat hello everyone. Kita nggak usah perlu masukin argumen kedua. Itu untuk contoh default argumen. Oke, mungkin segitu aja untuk materi user define function. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya ada built-in function atau fungsi yang sudah didefinisikan oleh sistem PHP ya. Di sini ada banyak banget di sini ya. Ada contoh pertamanya itu ada string function. Di sini ada script text untuk menghapus HTML text. Lalu ada string len mengambil jumlah total karakter dari sebuah string. Biasanya untuk menghitung jumlah karakternya ya. Kalau str ini string ini untuk search. Jadi dia mencari bagian string secara case sensitif. Kalau str dia mencari bagian string secara case insensitif. Kalau strtalk dia untuk memisah string menjadi bagian string-string yang kecil gitu. Jadi kita memisahkan gitu sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini. Misalkan kita mau memisahkannya itu berdasarkan spasi, kita masukin di sini karakter white space ya. Atau kalian mau memisahkan berdasarkan koma, kalian bisa masukkan koma di sini gitu. Lalu di sini ada sub-str mengambil bagian dari string, terus juga ada trim menghapus white space pada awal dan akhir string. Biasanya kita gunain tuh pada saat validasi ya untuk menghapus white space pada awal dan akhirnya aja gitu. Memformat angka dengan jumlah desimal tanpa tanda desimal dan pemisah ribuan yang ditentukan. Ini merupakan fungsi number format. Jadi kalau kalian ingin membuat bilangan kurensi gitu ya, kayak Indonesia kan ada rupiah gitu. Kalian bisa gunakan number format ini gitu. Nah, habis itu ada math function. Yang pertama itu ada absolute ya, ABS. Dia untuk mengubah number ke bilangan positif gitu. Jadi misalkan ada -1 dimasukin ke sini, dia bakal jadi 1. Terus ada cell, dia membulatkan number ke nilai terdekat ke atas. Maksudnya jadi kalau misalkan ada 10,5 gitu, dia bakal ngabulatin ke atas. Nah, kalau floor ini membulatkan number ke nilai terdekat ke bawah. Jadi kalau 10,5 dia bakal ngebulatin nilainya ke bawah. Terus ada bin, yaitu mengubah number ke bilangan binary. Sebenarnya ada lagi ada kan kalau ini desimal binary ya. Ada desimal hexa. Jadi hex gitu sana. Dia tuh untuk mengubah nilai ke bilangan heksadesimal. Lalu di sini ada max. Di sini kita bisa masukkan argumennya menggunakan array sebenarnya. Bisa juga menggunakan array atau values 1, 2 dan seterusnya seperti ini. Bisa juga continuous argument gitu ya. Jadi argumen dengan jumlah apa saja bisa masukkan di sini. Misalkan ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Nah, dia bakal ngambil nilai paling atas dari list atau array berikut. Jadi misalkan kita masukkan di sini 1, 3, dia bakal ngebalin nilai 3 gitu. Terus ada min di sini, kebalikannya kalau ada argumen 1, 2, 3 di sini berarti dia bakal ngebalin nilai 1. Lalu di sini ada random untuk mengacak number dengan optional argumen. Ada SKRT juga, ubah nilai akar kuadrat ke sebuah number. Lalu ada log, number ke logaritma. Dan yang terakhir ada trigonometry, sin kostan gitu ya. Kalian bisa coba-coba sendiri untuk built-in function ini. Oke, mungkin di sini ada tambahan untuk date function dan checking function dari built-in function tersebut ya yang ada di PHP. Untuk date function yang ada di PHP, kita bisa gunakan fungsi date untuk memformat tanggal sesuai dengan argumen yang dimasukkan gitu. Ini penggunaannya agak kompleks. Kalian kalau misalkan ada case seperti ini bisa cek dokumentasi ya. Lalu di sini ada time mengembalikan detik sekarang sebagai Unix timestamp. Lalu ada str2time mengubah string ke Unix timestamp. Ini nanti Unix timestamp ini adalah waktu dalam jumlah detik mulai dari Unix epoch pada 1 Januari 1970 pada jam 12 pagi dengan kode waktunya itu GWT, Greenwich Mean Time. Nah, ini jadi dia bakal ngembalinnya dalam jumlah detik ya, bukan kondisi yang udah terformat menggunakan date biasanya gitu kan ya. Ada tanggal atau jamnya jam berapa gitu. Itu dia cuma ngembalin dalam jumlah detik aja. Lalu ada checking function di sini. Yang pertama itu ada empty. Dia untuk mengecek apakah variabel telah diinisiasi dan apakah bernilai string kosong seperti ini atau nol atau sebutan lainnya itu false ya. Nah, iset ada juga di sini. Dia untuk mengecek apakah variabel telah diberi nilai atau belum gitu.
Kalau diberi nilai dia bakal mengevaluasi sebagai true gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah function dengan keyword function ini untuk mendeklarasikannya. Lalu ada namanya yaitu tambah. Dan di dalam fungsi ini ada dua parameter. Yang satu ini angka satu, lalu yang kedua ini angka 2. Ya. Ada dua variabel parameter. Lalu ya di dalam kodenya ini, di dalam blok kode fungsi ini terdapat evaluasi tambah pertambahan gitu ya antara angka satu dan angka 2 dari variabel ini. Lalu dia masukkan ke dalam variabel hasil. Nah, hasil ini dikembalikan sebagai nilai kembalian dari sebuah fungsi tambah ya kan. Nanti kalau di contoh ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel hasil pertambahan, lalu kita panggil si fungsi tambah ini dan dicetak hasilnya. Kalau di contoh ini kan kita panggil fungsi tambah, kita masukin argumennya, yang pertama itu 5 dan yang kedua itu 3. Jadi 5 tambah 3 kan berarti berapa? 8 kan. Kalau di sini 5, 3, 8, nanti dia bakal ngecetak di echo. Kita lihat hasilnya 8. Nah, selanjutnya ada function variable arguments. Di sini kalian bisa lihat ada fungsi tambah juga dan menggunakan satu argumen aja. Tapi dia di depannya ada titik-titik 3 kali. Nah, ini akan menandakan sebuah argumen menjadi array dan dapat dilakukan perulangan di dalamnya gitu kan. Menggunakan for each. For each untuk mengulang nilai value yang ada di dalamnya. Jadi misalkan di sini kita masukin 4. Nanti dia akan melakukan perulangan sejumlah dengan argumen ini, ada 4. Dia berarti 4 kali itu. Nah, value-nya ini akan dimasukkan ke dalam akan dikalkulasikan dengan hasil gitu. Hasilnya pertama kan 0. Nah, 0 ini 0 berarti kan 0 ditambah 1. 1. Dia akan menyimpan nilai 1, lalu 1 ditambah nilai iterasi berikutnya 1 lagi. 1 berarti tambah 1 2, lalu 2 tambah 1 3 untuk iterasi ketiga, lalu iterasi keempat 3 tambah 1 berarti 4. Untuk nilai kembaliannya berarti adalah 4 gitu. Nanti kalian lihat di sini open open file. Nah, dia akan nampil 4 di sini gitu. Itu untuk contoh variabel arguments ya. Kalian bisa masukkan jumlahnya sesuai yang kalian inginkan gitu. Nah, di sini contoh aja ya. Kalian bisa lihat hasilnya ketika sudah di-save. Nah, 7 jadinya. Sesuai yang ingin kalian masukkan aja gitu. Ini untuk contoh penggunaan variabel arguments. Kita lanjut ke variabel function berikutnya. Oke, selanjutnya ada fungsi tanpa argumen. Di sini contoh saya membuat fungsi cetak footer untuk mencetak sebuah footer pada halaman HTML ya. Biasanya footer itu kan nilainya statis gitu ya, nggak berubah-ubah, ya kan? Nah, kita nggak perlu tuh ada argumen untuk merubah nilai tersebut gitu. Jadi eh, kita masukkan aja kayak gini kan buatnya. Nah, kita buat hardcode kayak gini, terus kita panggil nih fungsinya. Udah selesai itu, dia akan menampilkan tampilan seperti berikut. Nah, ini simple banget untuk contoh fungsi tanpa argumen. Oke, mungkin kita bakal bisa lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu function default argument. Nah, di function default argument ini atau fungsi argumen default, dia bisa memasukkan nilai default ke dalam argumen ya. Contoh di sini ada hello everyone. Terus kita panggil di sini salam. Di contoh untuk argumen pertama kan dia pakai yang kayak biasa ya, harus diisi nilainya nama ini. Nah, kita panggil di sini cetak nama dengan Irsa Fatifarat argumen pertamanya nama, lalu yang keduanya ini nggak usah diisi nih si salam. Nanti dia bakal berisi hello everyone tetap. Contoh nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hello everyone ini bakal tetap tampil. Tapi kita bisa ubah juga nilainya. Contoh eh, kita ubah di sini jadi halo gitu. Nanti salamnya berubah jadi halo tuh. Nah, kalau nggak diisi dia tetap jadi hello everyone. Itu untuk contoh default argumen. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya ada scope variable. Ya, scope variable ini terdapat 3 ya. Ada yang pertama itu lokal fungsi atau lokal scope. Variabel lokal fungsi ini variabel yang hanya dapat diakses dalam sebuah fungsi saja. Contoh di sini kita membuat fungsi pangkat 2 dengan argumennya itu $a. Lalu ada variabel
yang dideklarasikan di dalamnya dengan, eee, dengan nilai yang sama di sini ya, A juga, variabel A, tapi dia dideklarasikannya di global scope. Kalau ini dia diinisiasinya di local scope. Ini 2 variabel yang berbeda. Jadi kalau misalkan di sini mendeklarasikannya dengan dolar A, terus ada evaluasi nilainya ya, A kali A yang ada di sini, itu berbeda dengan nilai di sini. Jadi kalau kita masukin A di sini, ini nggak bakal berubah nih nilai yang atas, karena skopnya udah beda. Ini skopnya itu di dalam sebuah fungsi aja. Jadi kalau di sini ada A dengan nilai 20, dia di echo sebelum sebelumnya kan gini ya, sebelum memanggil pangkat 2 itu dia bakal ngeprint nilainya itu 20 ya kan. Nah, setelah pangkat 2 ini dipanggil, dia tetap ngecetak nilainya 20 karena dolar A yang terpanggil ini yang ada di global scope dan ini nggak berubah gitu nilainya. Mau dimasukkan di pangkat 2 dia juga nggak bakal berubah. Karena, eee, variabel yang ada di dalam sebuah fungsi ini dia local scope, jadi dia nggak bakal mempengaruhi nilai yang ada di global scope. Kecuali kalau kita menggunakan variabel global atau global scope di sini. Variabel yang dapat diakses secara global dalam satu file program gitu. Nah, ini baru bisa diakses ya. Jadi kita menggunakan keyword global A. Nah, ini akan diinisiasi secara global. Lalu kita mengevaluasi nilainya dan di sini kita mendeklarasikan variabel dolar $A dengan value-nya itu 20. Nah, sebelumnya itu dia bakal ngecetak nilai 20 dan setelah fungsi dipanggil, nilainya akan berubah menjadi 400 karena sudah terevaluasi di sini gitu ya kan. Oke, mungkin langsung saja ke scope berikutnya yaitu static, variabel static. Nah, disimpan dalam memori. Nah, variabel static ini disimpan di dalam memori, walaupun fungsi telah berhenti atau dieksekusi, nilai variabel akan tetap tersimpan gitu. Jadi contoh di sini ada sebuah fungsi keep track dengan variabel static yaitu count dengan nilainya yaitu 0, dia akan ditambahkan nilainya satu variabel gitu. Kalau fungsi ini dipanggil ya. Lalu dia akan mencetak nilainya dengan enter ya. Ada break di sini. Ini keyword HTML. Nah, kita panggil tuh fungsi pertama. Dia bakal cetak satu. Harusnya kalau dia nggak pakai keyword static, ketika dipanggil lagi dia bakal ngecetak satu juga. Tapi di sini dia karena menggunakan keyword static, nah nilainya itu bakal tersimpan di dalam memori. Jadi ketika dipanggil lagi, nilai variabel static ini yang tadinya udah ditambahkan jadi satu, jadi sekarang nilai satu nih, dia bakal ditambahkan menjadi dua. Lalu dipanggil lagi, nah dia bakal ditambah jadi tiga gitu, dan seterusnya. Oke, mungkin segitu aja untuk materi scope variabel. Kita lanjut ke materi berikutnya. Perulangan. Untuk materi perulangan yang pertama ada while loop di sini. While adalah blok kode perulangan yang dilakukan selama kondisi yang dispesifikasikan bernilai true. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama menggunakan curly brace dan yang kedua ada sintaks alternatifnya menggunakan titik dua gini ya. Dan keyword and while untuk mengakhiri perulangan. Tapi biasanya kita menggunakan ini ya, curly brace dan contoh-contoh lain juga banyak yang menggunakan curly brace. Jadi kita gunakan yang ini saja. Yang ini cuma cara lainnya aja. Nah, penting diingat bahwa apabila ekspresi mengevaluasi nilai false pada saat iterasi pertama, maka statement di dalamnya tidak akan dijalankan gitu. Jadi kalau dia ngevaluasi nilai false, dia nggak bakal dijalanin nih fungsinya, bakal keluar gitu. Udah selesai while-nya. Nah, contoh di sini kita lihat contoh pertama menggunakan curly brace. Di sini ada keyword while dan ada variabel i. Kita definisikan dulu variabel di sini ya, satu misalkan. Nanti kita evaluasi di ekspresinya, i kurang dari sama dengan 10. Nah, kita cetak tuh i plus plus. Dia bakal mencetak satu pada iterasi pertama karena merupakan post increment. Jadi nilainya nggak ditambah dulu, kecuali kalau plus plusnya itu di awal ya, dia bakal ngecetak nilai 2 gitu. Dan akan ditambahkan nilainya pada iterasi kedua. Nah, jadi setelah satu dia bakal cetak 2 sampai 10 gitu. Nah, kalau ini bedanya, tapi ini contohnya menggunakan kolon sintaks ya. Dia bakal mencetak 2 pada iterasi pertama karena dia menggunakan pre-increment gitu. Ini perlu diingat juga ya materi kemarin. Menambahkan nilai mulai pada iterasi pertama gitu. Oke, kita lanjut ke materi perulangan berikutnya. Di sini ada do while loop. Do while loop adalah blok kode perulangan yang dilakukan selama kondisi yang dispesifikasikan bernilai true dan dijalankan setidaknya satu kali gitu. Nah, kenapa dijalankan satu kali gitu kan setidaknya gitu. Walaupun nilainya false. Karena di sini ada keyword do yang menjalankan statement yang di dalamnya sebelum dia mengevaluasi sebuah ekspresi dari perulangan while ini ya.
Contohnya gimana? Misalkan di sini ada variabel i dengan nilai 0, lalu kita memanggil keyword do untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu. Untuk melakukan kode logikanya menjalankan kode logikanya terlebih dahulu gitu ya kan. Nah, kita akan mencetak setidaknya satu kali walau kondisinya bernilai false. Kenapa begitu? Karena di sini kan harusnya dia nilainya false ya kalau dia di pengecekannya ini di while. Kalau kita pakai while, dia kalau kita kondisikan variabelnya i ini lebih dari 0, padahal kenyataannya dia itu I itu 0 ya nilainya, dan dia nggak lebih dari 0 kan, kecuali kalau misalkan ini lebih dari sama dengan 0 itu masih termasuk nilainya true kondisinya ya. Tapi kalau di sini kan dia udah false di awal gitu. Kalau misalkan kita menggunakan cara while tadi, dia bakal keluar dari perulangan dan tidak akan mencetak si nilai pertama ini ya. Kalau kita menggunakan do while, dia bakal ngecetak dulu nih nilai 0 ya, equal 0. Nah, setelah udah dicetak, baru deh nilai selanjutnya dia nggak bakal ngecetak lagi. Karena nilai kondisinya itu udah false. Nah, kalau lihat di sini kan penting, apabila ekspresi mengevaluasi nilai false pada saat iterasi pertama, maka statement di dalamnya akan tetap dijalankan setidaknya satu kali gitu. Seenggaknya satu kali dia bakal jalan. Oke, kita lanjut ke materi perulangan berikutnya. Oke, untuk yang ketiga ini ada for loop. Ini yang biasanya sering digunakan ya. For adalah blok kode perulangan kompleks yang akan dieksekusi sesuai dengan jumlah yang dispesifikasikan pada ekspresinya gitu. Contoh di sini ada tiga ekspresi ya, ekspresi satu, 2, dan 3. Nah, biasanya di dalamnya ada statement untuk perulangan. Lalu di sini itu kalau biasanya kita lihat ya, kenapa ada tiga ekspresi? Karena untuk ekspresi pertama biasanya dia itu untuk menginisiasi counter di sini ya. Contohnya ini di contoh ini kita untuk menginisiasi counter variabel i dengan nilai satu dan dievaluasi sekali gitu. Kenapa dievaluasi sekali? Karena dia untuk menginisiasi nilai ini ya, counter. Untuk penjelasan ekspresi yang kedua, ada i kurang dari sama dengan 10. Dia itu untuk mengevaluasi sebelum iterasi berjalan gitu. Merupakan kondisi untuk sebuah blok kode atau statement yang di dalamnya dapat berjalan selama nilai i berada lebih kecil dari atau sama dengan 10. Nah, ini untuk variabel kedua itu sama seperti while ya, dia untuk mengevaluasi nilai. Kalau nilai i-nya ini kurang dari sama dengan 10, dia bakal ngejalanin kode berikut. Nah, untuk ekspresi ketiga, dia akan dievaluasi setelah setiap iterasi berjalan. Jadi setiap iterasi udah jalan, dia bakal dievaluasi, dan contoh di atas itu akan menambahkan nilai variabel i sebanyak satu kali setiap iterasinya. Jadi di sini ada i++ untuk menambahkan nilai i-nya ya. Jadi kalau di sini udah terevaluasi nilainya, misalkan i pertama itu 1, dia akan masuk iterasi kedua dan nilai ini akan ditambahkan i-nya. Jadi i-nya itu bakal jadi 2 dan di sini iko-nya bakal ngecetak 2. Seterusnya sampai nilai 10 dan mencetak keseluruhannya akan menjadi seperti ini contohnya. Oke, kita langsung masuk ke perulangan berikutnya. Nah, yang terakhir ada for each loop. For each loop adalah blok kode perulangan untuk setiap elemen yang ada pada sebuah array atau setiap properti yang ada pada sebuah objek. Contoh pertama di sini kita bisa lihat ada mencetak value dari array saja, atau yang kedua itu ada mencetak value dan key atau indexing dari array. Nah, kita bisa lihat di sini ada keyword for each dengan argumennya yaitu iterable expression. Nilai array-nya itu ya, nilai array-nya, anggap aja nilai array. Lalu bisa kita masukkan keyword s di sini. Lalu kita masukkan variabel value-nya, nilainya, nilai yang ingin dicetak. Kalau contoh kedua ini dia mencetak key dan value-nya. Jadi kalau key-nya itu misalkan di array biasa dia bakal ngecetak indeksnya. Kalau di associative array dia bakal ngecetak si key-nya tersebut. Nah, kalau kalian bingung kita bisa langsung ke contohnya saja di sini. Untuk yang pertama ada array, inisiasi array ya, dengan nilainya yaitu ada 4 di sini, 1, 2, 3, 4. Lalu kita ingin melakukan perulangan untuk jumlah array berikut. Caranya gimana? Kita bisa langsung masukkan aja for each di sini. Lalu kita masukkan variabel array dan kita mau mencetak value-nya kayak gini kan ya. Nanti dia akan mencetak echo value dan akan menghasilkan perulangan iterasinya sesuai dengan yang ada di jumlah value berikut yang ada di dalam array-nya. Dia bakal mencetak 1, 2, 3, 4. Lalu kita masuk ke contoh kedua di sini. Dia menggunakan cara yang kedua ini ya, menggunakan key dan value. Yang pertama itu ada key di sini. Key itu akan mencetak indeksnya. Kalau di sini kita bisa lihat, kita mencetak dengan cara seperti ini ya, menggunakan string, ada tanda panahnya biar makin jelas ya perbedaannya. Nah, key-nya itu dia bakal mencetak indeks pertama dari sebuah array. Misalkan untuk perulangan pertama dia key-nya itu key si value satu ini dia 0 ya. 0 dan nilainya itu 1. Nih, 1 yang ada di sini. Nah, untuk indeks kedua itu dia bakal ngecetak indeks 1 lalu value-nya itu 2 gitu, dan seterusnya gitu. Jadi key-nya itu indeks dari sebuah array, value-nya itu nilai dari sebuah array yang ada di sini nih 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Sebelum panah itu dia key-nya gitu. Lalu ada yang ketiga itu contohnya untuk penggunaan associative array. Nah, ini sebenarnya cocok banget penggunaan contoh kedua ini di associative array. Kalau kalian lihat associative array kan dia begini ya, ada key, ada value, pakai tanda panah untuk pemisahannya gitu ya kan. Ada key, value. Nah, ini untuk value pertama. Terus yang kedua itu dia ada key value juga, ketiga juga ada key value, sampai keempat itu ada key value-nya. Terus kita mau mencetak nilai-nilai yang ada di sini dengan cara contoh kedua tadi, for each-nya, kita bisa gunakan kayak gini lagi. Nanti key-nya itu akan mencetak ayam dan value-nya 1 sesuai yang di sini ya. Terus itiknya itu juga akan mencetak itik key sesuai key ya dan mencetak nilai 2 untuk value-nya. Sebenarnya ada kesalahan ya, harusnya nggak ada tanda kutip seperti ini karena kan dia di dalam string. Nanti kita contohin aja untuk tampilannya seperti apa. Oke, kita lanjut. Di sini penting diingat, biasanya contoh penulisan kedua dilakukan di associative array. Nah, yang seperti yang dibilang tadi, karena menggunakan key bukan indexing, yang biasanya dimulai dari 0 seperti contoh. Seperti contoh ini ya, menggunakan indexing gitu. Oke, kita lanjut aja ke materi berikutnya, karena untuk berikutnya kita akan mempelajari break dan continue. Break dan continue. Break merupakan keyword untuk menghentikan eksekusi blok kode yang sedang berjalan dalam struktur for each, while, do while, atau switch. Nah, di sini kita bisa contohnya ya, untuk perulangan menggunakan for loop. Lalu ada if statement, apabila i sama dengan identik 1 gitu ya kan. Jadi dia harus identik ya, atau biasa sebutannya kalau sama dengan 3 ini itu harus tipe data yang sama. Jadi ini harus berupa integer juga, nggak bisa berupa string. String 1 itu nggak bakal keterima. Lalu dia akan menjalankan blok kode yang ada di bawah ini. Nah, blok kode itu kebetulan isinya cuma break aja. Nah, keyword break ini untuk memberhentikan perulangan pada iterasi ini. Jadi misalkan di sini nilainya 1, dia bakal memberhentikan iterasi pada eh, apa ya namanya? Iterasi pertama berarti dia akan memberhentikan langsung gitu. Nah, karena dia iterasinya untuk yang pertama ini bernilai 1, dia bakal memberhentikan. Nah, kode yang di bawah ini atau kode-kode seterusnya gitu yang ada di bawah, dia nggak bakal ngejalanin gitu karena udah diberhentiin perulangannya. Nah, contoh di sini dia akan harusnya ngecetak nilai 1, tapi karena ada keyword break di sini dia tidak akan mencetak nilai 1 karena eh, iterasi pertama itu untuk nilai i ini bakal bernilai 1 kan. Nah, dia bakal evaluasi ke sini nilai 1 lalu diberhentikan untuk iterasi pertama gitu. Nah, penting diingat apabila break berada di dalam struktur secara nested atau bersarang. Jadi misalkan di sini ada for, ada while lagi gitu. Ada for, if ke sini terus ada while lagi gitu. Nah, itu maka bisa menggunakan opsi argumen angka defaultnya yaitu 1. Kayak gini di break kayak gini tuh defaultnya 1. Misal break yang berada di dalam sebuah struktur pengulangan while atau dan switch gitu. While dan switch gitu. Dia kan tuh perulangan dua-duanya. Maka dapat memasukkan argumen break 2 untuk di switch-nya gitu. Jadi misalkan while lalu ada switch. Nah, di switch-nya itu kita masukin break 2 untuk mengeluarkan perulangan switch dan juga while. Jadi ketika dimasukin di switch itu break 2, dia bakal keluar perulangan dari switch sama while-nya juga. Jadi nggak di switch-nya aja gitu. Kalau misalkan mau di switch-nya aja, gunakan aja break 1 atau break gitu. Dia bakal keluar dari switch-nya aja, tapi while-nya itu masih melakukan perulangan gitu. Nah, untuk contoh berikutnya ada continue, merupakan keyword untuk script eksekusi blok kode yang sedang berjalan dalam struktur for each, while, do while, atau switch. Mirip kayak tadi ya, sama juga. Tapi bedanya dia itu untuk skip, yang break ini untuk menghentikan. Nah, contoh di sini ada continue, dia bakal dia bakal skip ke perulangan iterasi selanjutnya gitu. Jadi misalkan di sini untuk kasus iterasi pertama dengan nilai i1, dia bakal skip dan kode ini nggak bakal jalanin, tapi di iterasi selanjutnya dia bakal ngejalanin. Jadi untuk iterasi kedua sampai dengan 10 dia bakal ngecetak nilai gitu.
karena dia cuma nge-skip doang, nggak berhentiin kayak tadi di break. Nah, penting untuk diingat, ini juga sama, kalau misalkan kasusnya di nested atau bersarang, dia bisa menggunakan continue 2 kayak gini untuk mengeluarkan dalam 2 perulangan sekaligus, gitu ya. Sama halnya kayak yang ini kan break juga sama gitu. Kalau ingin keluar 2 perulangan sekaligus, dia bisa menggunakan argumen angka seperti ini gitu. Oke, perulangan pertama yaitu while, di sini kalian bisa lihat sendiri ya contohnya, dia akan mencetak dari 1 sampai 10. Lalu untuk yang kedua ini, dia tidak akan mencetak sama sekali nilainya, karena dia itu akan memberhentikan nilainya ketika ada false di iterasi pertama gitu. Nah, kita lihat hasil di sini ya. Dia akan mencetak 1 sampai 10, dan tidak akan mencetak karena nilai kembalian false di iterasi pertama gitu. Untuk kode logika yang ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu dual. Nah, dual ini sebaliknya, dia itu akan mencetak setidaknya 1 kali walau kondisinya bernilai false. Contoh ya, kita tampilin di sini. Nah, dia bakal kembali nilai 0, padahal dia itu lebih dari 0 ya kan untuk ekspresinya gitu. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada for loop. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada 3 argumen ya. Yang pertama itu ada untuk deklarasi variabelnya, terus yang kedua itu ada cek ekspresinya. Yang ketiga ini adalah selesai iterasi dia akan ditambah nilainya gitu. Nah, contoh di sini kita akan melihat hasilnya. Yang pertama itu 1 ya, lalu dicetak hasilnya kan. Setelah dicetak dia akan lihat kondisinya nih. Kalau kurang dari sama dengan 10 dia akan lanjut lagi ke iterasi berikutnya. Setelah lanjut ke iterasi berikutnya dia akan ditambah nilainya jadi 2. Lanjut sampai ke 10 gitu. Untuk for loop contoh singkatnya seperti itu. Lalu ada for each. For each ini merupakan perulangan yang dilakukan dengan nilai jumlah array. Nah, di sini array ada berjumlah 4 value ya. Nah, kita lihat di sini kita gunakan for each untuk melakukan perulangan pada array dengan nilai value-nya. Di sini kita ingin mencetak nilai value, value-nya itu dari 1 sampai 4, berarti dia akan mencetak dengan hasil seperti ini. Kita lihat hasilnya di browser, nah dia akan mencetak seperti itu, sesuai dengan value-nya, 1, 3, 4. Nah, di break continue itu ada yang contoh lainnya ya, ketika menggunakan nested, kalian bisa lihat di sini kita bisa menggunakan argumen 2 setelah break. Nah, contohnya itu bagaimana, kalian bisa lihat hasilnya di run code berikut ya, untuk mempersingkat. Ketika di perulangan pertama dia akan masuk ke sini, pertama kan ya di luar dulu, lalu dia bakal masuk ke loop kedua yaitu di dalamnya, untuk perulangan pertama. Lalu setelah itu dia akan melewati loop dalam eee, iterasi pertama di J ini ya. Dia bakal ngelewatin ini continue, nanti dia bakal ngulangin yang ini nih, iterasi loop dalam lagi, loop dalam 2, terus loop dalam 3. Habis itu, karena ini loop dalam 3 karena ini belum benar ya. Kan dia I-nya itu sama dengan 2 sama J-nya sama dengan 2. Sedangkan I-nya aja masih 1 tadi kan, perulangan yang di sini. Nah, setelah 3 udah berhasil karena ini kondisi sampai 3 doang, dia bakal lanjut ke eee, iterasi loop luar yang kedua. Setelah loop luar kedua jalan, dia bakal langsung ke dalam lagi, loop dalam 1, dia melewati iterasi loop dalam 1, habis itu dia masuk ke iterasi loop dalam 2, yang ini lagi nih. Nah, setelah itu baru dia akan menghentikan kedua loop pada iterasi 2, 2. Ketika ini I-nya 2 dan jumlah J-nya 2. Dia bakal ngeberhentiin dua-duanya. For loop ini sama for loop ini bakal berhenti. Oke, mungkin gitu untuk break continue nested. Oke, kita langsung saja ke materi berikutnya. Selanjutnya ada form validation. Ini merupakan materi utama yang akan kita bahas. Nah, seperti yang kita tahu kalau di internet itu ada pengguna yang tidak bertanggung jawab ya. Contohnya di sini ada hacker. Di sini perlunya ada validation merupakan kunci untuk keamanan gitu. Jadi kita harus menyiapkan sebuah validasi dalam form untuk dapat menjaga data-data milik user gitu ya kan, pengguna. Itu kan data yang sensitif itu yang nggak boleh orang tahu. Nah, kita bisa menggunakan HTML special charge di sini. Misalkan di sini ada action, kita menggunakan variabel global, contoh di sini server, dan menggunakan PHP self ya. PHP self ini untuk mengecek file yang ada di script ini gitu. Ini file apa gitu. Ini lagi dijalanin di file apa sih gitu. Dia menggunakan PHP self untuk mengetahui nama file
yang menjalankan script ini gitu. Nah, dia itu HTML special charge ini berfungsi untuk mengkonversi spesial karakter seperti contohnya ada kurung siku buka, kurung siku tutup, dan ada juga quotes, quotes single quote kayak gini, kutip satu dan kutip dua, double quote, menjadi entitas HTML sehingga dapat ditampilkan dengan aman di dalam halaman web. Kalau kalian tahu, misalkan di HTML gitu ya, kita masukin tag kayak gini kan dia bakal ngejadiin itu sebuah tag HTML, apa ya, jadi tag HTML gitu, bukan menjadi string HTML. Nah, cara biar konversiin HTML special charge ini, kita bisa gunakan keyword ini ya. Nah, ini akan menghindari potensi serangan XSS atau cross-site scripting gitu ya kan. Nah, di sini bisa dilihat ya, PP self itu mengembalikan nama file dari script PHP yang mengeksekusi gitu, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, contoh untuk, kasus simpel ya, dalam penggunaan serangan cross-site scripting ini, XSS atau sebutan lainnya ya. Ini dia akan memasukkan melalui lewat URL gitu ya kan, melewati URL seperti ini, contohnya. Dia bakal masukin lewat sini, lalu kode di atas akan ditranslasikan menjadi seperti ini gitu. Kalau menggunakan HTML special charge. Karena kita udah menggunakan HTML special charge, dia bakal ditranslasikan menjadi seperti ini ya, menjadi string gitu. Nggak bakal dieksekusi menjadi sebuah kode HTML, kode script yang bakal dimasukkan ke dalam HTML itu nggak bakal. Contoh lainnya itu yang berbahaya, ini ketika kita nggak pakai HTML special charge. Nah, di sini kan nggak pakai HTML special charge. Script JavaScript di atas nih, kayak gini. Ini dari hasil yang diinput oleh user melalui search query ya kan dari browser, dia bakal mentranslasikan kodenya menjadi seperti ini. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu kan dia udah dijadiin HTML special charge ya, udah dimasukin ke dalam sini jadinya aman. Gak bakal keluaran kayak gini nih. Gak bakal bikin script ya kan. Kalau di sini kan dia bakal ngebuat script. Dia bakal ngebuat script, terus scriptnya ini bakal berjalan gitu kan pada browser ketika di-refresh dan akan segera tereksekusi lalu menampilkan box alert ke layar pengguna. Karena sesuai scriptnya ya di sini ada alert dengan string hacked, dia bakal nampilin box alert dengan stringnya yaitu hacked. Itu untuk contoh sederhananya. Kalau contoh kompleksnya itu tergantung si pengguna yang tidak bertanggung jawab itu ya atau hackernya. Nah, note di sini ini merupakan contoh sederhana dari seberapa mudahnya PHP Self dieksploitasi gitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita akan masuk ke materi utamanya yaitu ada form validation. Untuk fungsi pertama di sini kita bisa lihat ada test input, dia untuk mengecek data yang diterima melalui sebuah form. Di sini misalkan ada input nama ya atau email. Kalau di sini tuh dia bakal dimasukkan ke dalam sebuah variabel nama ya. Nama ya di sini. Terus dia bakal ngejalin tes input. Nah, tes input ini untuk mengecek nilai yang dimasukkan. Misalkan data nih kan di sini argumen pertama data. Di sini ada post nama. Nah, berarti post nama ini kan inputan dari user ya yang ada di sini, dari input. Nanti dia bakal dicek dulu di tes input. Nah, setelah dicek di tes input, nilainya bakalan disimpan di variabel nama ini. Nah, di sini juga ada contohnya definisi variabel kosong setiap website di-refresh. Jadi setiap website di-refresh tuh dia nggak bakal lagi tuh ngecetak variabel sebelumnya. Dia bakal nge-refresh nilainya jadi kosong lagi. Nah, untuk fungsi test input itu sendiri, dia bakal ngecek pertama ada trim. Fungsi trim ini untuk menghapus white space pada awal dan akhir dari sebuah string. Nah, untuk yang kedua ada strip slashes. Dia bakal menghapus backslashes jika backslashes kutip satu akan dicetak kutip satunya aja gitu. Jika backslashnya ada dua kayak gini, akan dicetak backslash juga. Backslashnya aja gitu. Nggak backslash dua kali, double backslash kayak gini nggak. Lalu yang ketiga itu ada pengecekan HTML special charge untuk mengubah data ini menjadi apa namanya dikonversikan menjadi HTML entities agar aman dan terhindar dari potensi serangan cross-site scripting. Nah, penting juga di sini, fungsi tes input di atas dilakukan untuk memvalidasi data yang diinput oleh user. Misalkan variabel nama bernilai, ini ada spasi ya, spasi, terus backslash irsal Fatifarat, maka dengan fungsi tes input, nilai variabel nama akan dikonversikan menjadi irsal Fatifarat. Jadi, dia bakal lebih rapi gitu. Atau ada kode-kode sebelumnya kayak yang tadi udah jelasin gitu ya, cross-site scripting, itu bakal dikonversiin kayak gini juga, jadi string biasa. Adapun jika nilai variabel berisikan spesial karakter seperti contohnya kayak gini ya, yang tadi dijelasin tuh, ada tag-tag HTML dan sebagainya, spesial karakter seperti itu.
itu bakal dikonversikan menjadi HTML entities gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya. Form required. Nah, di sini kita bisa lihat apabila kita ingin mendefinisikan sebuah form itu, dia itu wajib diisi gitu. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Kita bisa melakukan validasi dengan error seperti ini. Jadi, nilainya itu bakal dicek pertama-tama ya kan di sini. Kalau misalkan si namanya ini dia kosong, ya, nilai dari inputan ini nih, jadi si user input nama, terus pas dicek pakai metode empathy ini, kok dia kosong gitu. Kalau kosong, dia bakal ngembaliin eee, tulisan error kayak gini nih, nama wajib diisi gitu. Dan ini contohnya bakal disimpan di variabel nama error, nanti dia bakal ditampilin melalui HTML lewat kode seperti ini. Span kelas error, lalu ada nama error itu panggilan dari sini ya, variabel ini. Jadi kalau misalkan ada isinya, dia bakal ngecetak tuh isinya apaan. Nama wajib diisi gitu. Itu tuh contoh yang kalau misalkan dia isinya string kosong. Nah, kalau stringnya nggak kosong, dia bakal melakukan tes input di sini. Tes input nilainya. Untuk contohnya itu yang tadi ya, yang tadi nih. Ini tes input, dia bakal ngecek white space terus sama backslash sama HTML special chars gitu. Nah, setelah udah dicek, baru disimpan nilainya di variabel nama ini. Dan hasilnya nanti akan ditampilkan gitu contohnya. Contohnya nanti bakal dipraktikkan ya. Oke, mungkin untuk pengecekannya seperti itu aja. Nanti kita akan praktikan. Nah, di sini ada penting untuk diingat jika user tidak mengisi inputan pada form, variabel nama dan email akan tetap kosong ya. Ini bakal tetap kosong. Sementara nama error dan email error akan diisi jika tidak ada inputan pada form. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Kalau misalkan dia ngisi. Setelah user mengisi dan mengirim ulang form tersebut, website akan merefresh dan variabel tadi akan didefinisikan ulang gitu. Jika user mengisi inputan pada form, maka nilai tersebut akan dicetak. Penjelasan fungsi di sini bisa dilihat juga, ada empty, mengecek apabila sebuah variabel kosong atau nilainya false. Oke, yang pertama ada form secure. Di sini kalian bisa lihat di atas ini ada pengecekan apabila request methodnya sama dengan post. Jadi form ini bakal dicek apakah ada form masuk dengan request method post. Dia bakal menjalankan kode berikut. Nah, di sini di dalamnya itu ada post dengan key-nya yaitu nama, ya kan? Kita lihat di sini ada nama nih, nama, name, nama. Lalu yang kedua itu ada email, email di sini email tuh. Nah, nanti dia bakal dimasukin ke dalam variabel name sama variabel email untuk email. Nah, untuk menampilkannya kita lakukan di bawah di sini. Setelah tag body, kita cek dulu ya kan kayak tadi di atas. Apabila ada form dengan request method post masuk, dia bakal ngejalanin kode berikut. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian eh, keamanan ya. Ketika menggunakan HTML special charge, harusnya ini udah aman. Karena dia harusnya udah aman dari peretasan melalui URL gitu. Agar kode script JavaScript itu dikonversikan. Kita akan lihat contohnya di browser. Contoh di sini kita inputkan nama filenya ya kan, arah nama file kita dengan kode script berikut. Coba kita enter di sini. Nah, dia harusnya nggak terjadi apa-apa dan akan dikonversikan menjadi seperti ini nih. Kalau kalian lihat di inspect, di bagian body, form, kalian lihat di sini actionnya. Nah, dia bakal masuk ke dalam action atribut action ini. Jadi dia nggak bakal menjadi sebuah kode HTML gitu. Lalu di sini ada form hacked. Ini contoh penggunaan ketika tidak menggunakan HTML special chars. Itu untuk mengubah sebuah nilai spesial chars, spesial karakter menjadi entitas HTML ya. Nah, ini di sini nggak menggunakan itu. Dia bakal mudah untuk diretas menggunakan XSS atau cross-site scripting. Kita coba lihat hasilnya di browser. Bagaimana alert box ini akan muncul ya. Nah, di sini. Nah, ini untuk contoh sederhananya ketika menuliskan sebuah kode script di URL. Ada contoh-contoh lain yang lebih berbahaya daripada ini. Nah, ini hanya contoh sederhananya aja sudah lumayan berbahaya ya. Untuk hacked, untuk menampilkan alert box hacked ini aja.
Ini untuk contoh penggunaan form hacked yang kurang secure ya, kurang aman. Nah, di sini ada contoh penggunaan form validation untuk memvalidasi nilai sebuah form gitu. Nah, di sini ada fungsi test input untuk memvalidasi nilai dari sebuah form ya. Pertama-tama mungkin kita ke bagian definisi variabel kosong ini. Jadi setiap user menginputkan nilai, ya kan? Nanti ada isinya kan. Nah, tiap browser itu di-refresh, dia akan menginisiasi ulang nilai variabel ini menjadi string kosong gitu. Biar jadi nggak ada isinya gitu kan. Kalau di sini kita lihat ada pengecekan untuk request method post-nya lagi. Lalu di sini untuk variabel nama ada pengecekan menggunakan fungsi test input untuk mengecek eh, post nama ini sama post email. Nah, kalian bisa lihat di sini ini untuk nama dan email. Dan nantinya akan ditampilkan di bagian bawah setelah body. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai tes input. Nah, tes input ini dia untuk mengecek argumen data. Data ini merupakan argumen maksudnya variabel post nama ini yang dimasukkan lewat sini. Nanti dia bakal dicek tuh di trim untuk menghapus white space di awal dan di akhir string. Terus ada strip slashes juga untuk menghapus backslash dan HTML special charge untuk mengubah special charge menjadi HTML entities itu. Nah, kita bisa lihat di sini contoh penggunaannya. Ketika di-submit, dia akan menghasilkan string kosong ya. Kalau diisi kayak gini, dia bakal menghasilkan ASD. Ketika di-refresh, submit ulang begini, sama juga. Nah, kalau di-submit, dia baru akan menghasilkan string kosong lagi gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Kalau untuk penggunaan HTML special charge dan trim, lalu ada apa lagi tadi? Ada strip slashes ini ya kan. Contohnya begini. Misalkan sini ada spasi terus strip slashes gini gini gini, gini ya kan. Ini bakal dihilangkan ketika di-submit. Coba ya. Ketika kita submit, dia bakal hilang tuh yang di awal. Nah, di form required ini ketika kita ingin melakukan pengecekan pada saat form itu wajib diisi. Contoh di sini ada $nama error dan email error untuk memberikan error saat nilai ini tidak diisi gitu. Nah, di sini contohnya ada bintang ya. Bintang ini nggak masuk ke dalam tag echo statement ini, echo syntax, karena dia akan dicetak secara default gitu ya. Contoh aja di sini kita akan melihat. Nah, biasanya kalau di sini kan di website-website itu ada yang namanya bintang asterisk kayak gini ya, warna merah. Ini saya pakai eh, kelas error ya kan untuk si span ini, tag span dengan kelas error dia untuk mengasih warna teksnya menjadi merah gitu ya. Jadi merah, colornya red kalau kalian belajar CSS. Lalu di sini kita akan mencetak nama errornya. Nah, nama error ini diambil dari atas. Si nama error ini nih yang dideklarasiin di sini. Ini kan masih kosong ya, masih variabel kosong karena kita hanya mendefinisikan aja. Nah, caranya kita ngisi ini gimana? Kita bisa masukkan di sini pengecekan setelah mengecek post ya. Kita masukkan di sini empty. Kalau misalkan nilainya kosong, si post nama ini nggak ada nilainya nih, misalkan kayak gini ya, nggak ada nilainya nih. Ini nggak ada nilai kan dua-duanya ya. Kita submit, nah dia bakal nampilin nama wajib diisi. Kayak gini, nama wajib diisi. Jadi variabel ini akan berisi nih dua-duanya. Kalau misalkan salah satu aja yang keisi, dia bakal yang keisi itu cuma email wajib diisi doang. Yang email error ini bakal keisi email wajib diisi gitu. Nah, setelah diisi dua-duanya, dia bakal masuk ke blok selanjutnya yaitu else. Else itu ketika empty ini udah nggak emang udah diisi gitu ya. Jadi dia bakal masuk ke sini. Apabila variabel tidak kosong, maka dia akan memasukkan $nama dengan tes input. Dia bakal ngetes dulu nih inputnya post nama. Jadi nilai post nama ini akan masuk ke dalam variabel nama. Sama halnya dengan email juga begitu. Nah, nanti kita coba isi di sini misalkan kayak gini dengan nama Irsafan Farad, dia bakal ke submit seperti ini. Itu untuk form required supaya kode kalian itu ada pengecekannya gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk teorinya. Kita akan masuk ke praktikum dari pertemuan ini. Oke, di sini kita akan mempraktikkan control structure and function. Untuk case-nya kita akan mengerjakan form registrasi IT Club Data Science.
Nah, pertama-tama kita buka dulu di browser kita. Kita cari Bootstrap Form Builder. Lalu kita buat eh, text field di sini. Ini dia berfungsi untuk membuat ini ya, template form biar lebih mudah gitu. Jadi kita nggak perlu desain dari awal gitu. Ini kita untuk mempermudah karena kita case-nya itu untuk praktikum aja. Ini kita pencet aja yang ini, text field. Lalu kita ubah titelnya jadi name yang pertama ya. Buat input form yang pertama itu name, unique ID-nya jangan lupa diganti name, lalu tulis saja di sini masukkan name Anda. Nah, untuk icon kalian bisa pilih ya sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan di sini name itu pakainya ya ini juga bisa sih ya pakai kayak gini name. Lalu untuk apa ini nggak usah, ini kalau misalnya nambahin nanti dia nama di sampingnya gitu. Kalau kalian mau nambah icon lagi. Oke, untuk ininya record field ini centang aja ya biar dia harus wajib diisi gitu. Terus kita tambahin lagi add a field. Untuk field barunya itu text field juga. Lalu untuk titelnya kita ubah menjadi nama lengkap. Ini unique ID-nya nama. Lalu di sini tulis saja masukkan nama Anda. Terus kita tambahin prepend-nya icon yang berupa ini aja. FE address book. Atau kalian bisa cari user misalkan gitu. Terus di sini tambahin aja required field. Habis itu tambahin lagi field baru radio buttons. Dan pilihannya hanya dua saja. Yang pertama itu ada laki-laki. Di sini untuk value-nya itu L aja ya. Dan di sini untuk titelnya itu yang kedua perempuan. Value-nya P. Lalu kita pencet di sini require field-nya jangan lupa. Jangan lupa diubah title-nya ya. Diubah jadi jenis kelamin. Ini juga sama. Nah, udah begini. Terus kita tambah lagi field baru. Yang keempat ada program studi. Program studi ini pakai input select. Kita masukin di sini tulisannya program studi. Untuk unique ID-nya tulis saja prodi. Lalu di sini required field-nya dicentang. Jangan lupa. Oke, yang pertama untuk title-nya itu ada sistem informasi. Lalu value-nya SI. Yang kedua itu ada TI, teknik informatika dengan value-nya TI. Lalu yang ketiga itu ada bisnis digital dengan value-nya BD. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut ke input form keempat. Untuk yang keempat ada skill web dan programming. Nah, ini merupakan checkbox ya. Jadi nanti pilihannya bisa banyak gitu, multiple selection. Dan ini required juga. Kita masukkan di sini untuk title-nya skill web and programming. Lalu di sini masukin aja skill. Nah, kalau udah kita tambahin title-nya yang pertama itu ada HTML. Untuk value-nya dia itu berjumlah 10 ya nilainya. Lalu yang kedua itu ada CSS, value-nya itu 10 juga. Terus juga ada JavaScript dengan nilainya 20. Lalu yang keempat ada, kita tambahin aja di sini ya untuk title yang terbaru, ada RWD Bootstrap dengan nilainya yaitu 20. Lalu kita tambahin lagi di sini. Yang kelima itu ada PHP. PHP dengan nilainya yaitu 30. Lalu yang keenam ada Python. Python dengan nilainya 30 juga. Lalu yang terakhir ada Java. Dia nilainya 50 paling besar sendiri. Nah, ini untuk pilihannya ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 total ya di sini. Oke, untuk selanjutnya ada yaitu tempat dan tempat domisili. Jadi dia itu pakai select. Kita tulis saja di sini tempat domisili. Lalu di sini tulis saja domisili.
Ini untuk tanda pengenal ya, untuk unique ID dan name ini. Lalu kita tambahkan di sini required field. Jangan lupa. Nah, untuk pilihannya itu ada Jakarta. Jakarta. Value-nya juga samain aja Jakarta. Lalu yang kedua itu ada Depok. Depok. Samain juga value-nya Depok. Lalu yang ketiga itu ada Bogor. Samain juga value-nya. Dan yang keempat itu ada Tangerang. Tangerang juga untuk value-nya. Yang kelima itu ada Bekasi. Bekasi. Terakhir itu kita di luar Jabodetabek berarti tulis saja lainnya. Lainnya, udah. Dan yang terakhir ada form untuk email. Input field untuk email. Tulis aja di sini email. Kita masukin di sini email. Masukkan email Anda. Terus kita tambahin prepend-nya icon email. Cari aja di sini envelope. Nah, dia bakal ketemu email. Oke, untuk required field juga jangan lupa nyalain. Di sini kita udah jadi ya keseluruhannya. Kita bisa copy aja kodenya di sini. Di sebelah sini ya, kanan. Lalu kita pencet di sini options, pencet copy to clipboard. Setelah itu kita kembali ke VS Code dan buat file baru dengan nama form_registrasi.php. Nah, kita langsung paste aja di sini, paste. Terus kita lihat tampilannya dulu kayak gimana. Nah, ini udah tampil. Tapi ada yang kurang, ini kurang berjarak. Kita bisa kasih, kalau mau, ini kita enter aja di atas baru. Terus kita tulis aja HTML5, kayak gini. Nanti muncul HTML, nanti ada pilihan HTML5. Ini bawaan dari VS Code-nya, untuk mempercepat pembuatannya ya. Terus ini tulis saja form registrasi. Ini kita masukin nih linknya, dua ini, ke dalam sini. Jangan lupa ini pencet Ctrl X. Kita seleksi kayak gini, pencet Ctrl X. Atau kalian mau cepat juga bisa pencet ini kayak gini nih, blok asal aja, terus pencet Alt atas. Nah, dia bakal pindah kayak gini. Taruh aja di dalam tag head ini ya, heading. Habis itu kita save. Terus ini yang form kita pencet panah kecil ini nih, panah yang di samping kirinya, collapse. Nanti jadi kayak gini. Kita blok kodenya, terus kita pencet Alt atas. Alt atas, kita pindahin ke dalam tag body. Nah, di dalam sini udah. Nah, nanti di dalam body kita kasih di sini style margin 24 px. Ini untuk tampilannya lebih kelihatan ada jaraknya gitu. Nah, lebih bagus kayak gini. Oke, untuk selanjutnya kalau kita lihat di sini, kalau kalian perhatikan, di sini kalian bisa lihat untuk opsi dia ini kan mengulang 3 kali ya. Terlalu makan banyak space. Ini mungkin nggak terlihat terlalu banyak ya, tapi kalau misalkan nanti dia itu pilihannya ada banyak opsinya, dia bakal makan tempat banget di sini. Ini kita bisa persingkat kodenya menggunakan array. Jadi kita lakukan looping nanti di sini, gitu. Nah, ini juga sama di bawah sini kalau kalian lihat. Ini kan di dalam call 8 ya. Ini untuk skill web dan programming. Kalau kalian lihat skill web dan programming ini kan akan menghasilkan HTML, CSS, sampai Java gitu. Ini kalau kalian lihat, ini kan cuma buat bikin beginian aja nih, kotak begini sama tulisan HTML. Dia perlu 4 line baris. Dan itu mengulang sampai ke baris 93. Dari baris berapa tuh? Dari baris 66. Nah, ini bisa kalian persingkat nih dengan for each nanti. Nanti kalian buat array, nih data yang Java dan nilai value di sini nih 50, ini bisa disimpan di dalam array ya. Nanti kita simpan dan kita praktikan ya. Nah, yang terakhir itu ada juga di bawah domisili. Domisili juga banyak kan perulangannya. Ini kita bisa simpan dalam array. Nah, caranya gimana? Kita bisa taruh di atas ini ya. Atau kalau saya punya saran yang bagus ya, kita pisahkan aja foldernya atau filenya. Kita pisahkan, terus kita kasih nama. Namanya itu opsi registrasi.php. Buat aja kayak gini. Lalu kita buka tag PHP. Kita buat 3 array. Yang pertama itu ada array prodi. Nah, yang tadi ini pilihannya ada
Yang pertama kan ada SI ya, SI ini associative array ya, key-nya itu SI, lalu value-nya itu sistem informasi. Yang kedua itu ada TI ya, TI, teknik informatika. Lalu yang ketiga ada BD. BD itu untuk bisnis digital. Bisnis digital. Nah, ini untuk array prodi. Lalu yang kedua ada array skill. Yang pertama itu ada HTML, ya kan, dengan nilainya 10 tadi. Terus ada CSS. Kalian kalau mau cepet ya, bisa pencet Alt Shift bawah. Nah, nanti dia bakal paste kayak gini. Terus kalian ubah nih di sini CSS. Oh, jangan lupa di titik koma ya, di akhir array. Terus kita kasih di sini CSS. Nilainya juga sama 10. Terus kalian blok aja nih dua kode yang atas, shift atas. Kalian pencet shift Alt Shift bawah, terus kalian ubah nih nilainya, kalian seleksi dulu nih 10 ini. Kalian pencet Ctrl D aja sekali. Ctrl D sekali. Kalian ubah jadi 20 nilainya. Nah, untuk yang pertama ini HTML diubah menjadi JavaScript. Terus yang kedua ini, yang keempat maksudnya, dia diubah jadi RWD Bootstrap. Lalu, untuk yang nilai 30 kita copy lagi ke tadi, kita blok kodenya dua ini. Dua ya nih, dua-duanya di blok. Lalu pencet Alt Shift bawah. Nah, ini pencet Ctrl D lagi, kalian seleksi dulu yang pertama. Ctrl D habis itu kita ubah 30 nilainya. Nah, kita ubah JavaScript-nya ini jadi PHP untuk yang kelima ini. Terus yang keenam itu ada Python. Nah, yang terakhir kita pencet Alt Shift bawah. Kita ubah di sini jadi Java tadi ya, Java. Terus yang ini nilainya 50 dia. Oke, udah gitu aja. Kalian bisa juga nih kalau mau nggak pakai keyboard, nggak pakai mouse. Jadi kalian cuma main pakai keyboard doang gini kan. Ini diubah nilainya, diubah juga nilainya. Terus kalau mau hapus baris, kalau misalkan salah tinggal pencet Ctrl X atau Ctrl Shift K. Nah, gitu. Lalu yang ketiga itu ada array domisili. 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 Nah, kita buka kurung kotak lagi, tutup. Oke, kita buat lagi associative array-nya. Oh, ini bukan associative array. Ini array biasa. Kita buat aja karena tadi kan dia nilainya sama ya untuk key dan value-nya kalau kalian ingat di Bootstrap form builder. Kalian lihat di sini. Nah, ini sama kan key dan value-nya, title dan value-nya. Kita buat juga di sini pakai array biasa aja nyimpennya. Jadi yang pertama itu ada Jakarta, yang kedua ada Bogor, yang ketiga itu ada Depok, yang keempat ada Tangerang, yang kelima ada Bekasi, yang keenam lainnya. Oke, segini. Oke, jadi gimana cara kita mengambil file ini untuk dipindahkan ke dalam file ini gitu. Untuk digunakan ya. Jadi kita mau gunain si array domisili, array skill, sama prodi ini di form registrasi. Kita tinggal enter aja ini. Nah, kita buka kurung PHP. Kita lakukan import di sini ya, import file opsi registrasi. Ada yang namanya include sama require di PHP. Bedanya itu, include itu dia biasanya digunain buat template ya, dan pengecekannya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kodenya kode-kode kayak HTML gini, ini bisa pakai include kalau isi kodenya gitu ya. Kalau misalkan dia isi kodenya kayak ini nih, merupakan fungsi atau misalkan eh, nilai-nilai yang mesti harus ada gitu kan nilainya. Kalau misalkan nggak ada, dia bakal harus ada error. Nah, itu kan file-file penting ya. Kita bisa gunakan require. Nah, terus ada juga include once sama require once. Bedanya itu kalau ada once-nya itu dia cuma dieksekusi sekali. Jadi misalkan kalau di sini udah ada require once, di sini ada require lagi, dia cuma dieksekusi sekali aja. Yang atas ini. Nah, untuk sekarang kita gunain aja require once, terus kita masukin si opsi registrasi.php. Nah, jadi dia bakal ngambil dari sini, ya kan? Terus kalau misalkan kita nanti eksekusi di bawah sini, kita ubah nih ya, prodi ini kita ubah. Ini kita hapus aja nih, tiga-tiganya. Terus kita buka kurung PHP. Kita buka kurung PHP, lalu kita lakukan for each di sini. For each $array prodi as $k key-nya dan $value-nya ya. Karena dia associative array ya, associative array. Nah, kita bisa lakukan echo option, echo op. Nah, kita bisa lakukan echo, lalu kita masukkan kurung
siku option value. Value-nya itu $K, karena kita ingin memasukkan kan di prodi tadi ada SI gitu ya, TI. Nah, itu untuk value-nya tadi kan, untuk nilai value-nya. Lalu untuk yang ditampilkan ke layar pengguna, kita masukkan value dari si associative array-nya ya, $V di sini. Lalu kita tutup kurung option. Oke, mungkin gini aja. Jangan lupa ya ditutup lagi untuk penggunaan PHP. Kita tutup kayak gini. Nah, ini udah selesai untuk yang prodi. Lalu kalau kalian mau ngecek di sini ya, mau ngecek terlebih dahulu, kalian bisa cek di sini, kalian refresh. Nah, ini udah langsung ada gitu. Kalau misalkan ini kita hapus, dia pasti bakal hilang. Tuh, hilang. Jadi dia udah ngambil data dari si array prodi ini. Mantap kan, lebih singkat gitu kodenya. Nah, selanjutnya kita masuk ke skill web and programming. Kan ini ada satu ya. Dari line 70 sampai 73 ini masih ada satu. Satu ini disisain aja dari yang custom control ini. Kita hapus custom control yang kedua ini sampai ke sini, paling bawah, yaitu Java. Dari CSS sampai Java kita hapus. Kita sisain yang ini aja. Lalu kita lakukan perulangan di sini. PHP, buka kurung PHP. Jangan lupa ditutup ya di sini. Karena kan lumayan panjang ya, kita langsung tutup aja di sini. Oh ya, ini di sini tutupnya di sini aja, tutup. Nah, habis itu kita enter. Enter lagi. Kita tulis di kodenya di sini untuk for each array skill. Ini kalau kalian lihat udah connect ya, padahal di atasnya nggak ada kodenya, tapi dia connect-nya berdasarkan require once ini. Jadi dia udah langsung connect melalui require once untuk import file opsi registrasi ini. Jangan salah untuk penulisannya. Oke, habis itu kita lanjut lagi di sini ada array skill. Kita S, masukkan di sini $K-nya untuk key dan value-nya. Karena di array skill juga merupakan associative array. Lalu kita buka kurung. Nah, di sini tutup kurung ya. Tutup kurung ini tadi kita hapus ya, tutup kurung. Ini kita masukin di sini. Biar si HTML ini kodenya nanti bakal berulang di for each sesuai dengan jumlah array skill-nya. Kalau kalian lihat di sini udah berulang tapi bakal jadi HTML semua. Nah, kayak gini. Ini kita betulin dulu dan ini juga kalau dipencet tuh nggak bakal bisa dipencet lagi, cuma satu doang yang dipencet. Cara benernya gimana? Yang pertama, kita mesti ubah name-nya ini jadi ada kotaknya kayak gini. Ini buat menandakan kalau ini tuh array gitu, nilai array. Jadi mesti kita tambahin gitu kalau di name-nya ini ya, biar nanti bisa keseleksi. Terus juga untuk ID-nya, supaya nanti pas diseleksi dia nggak salah, mesti dibedain juga. Ini kalau di refresh, nah dia masih belum bisa diseleksi juga yang lain. Ini kita mesti bikin ID-nya itu unik, biar si labelnya ini kalau kita pencet, inputnya ini kalau kita pencet dia bakal terseleksi gitu. Caranya gimana? Untuk cara mudahnya ya, kita bisa lakukan dengan cara increment variable i ini yang tadinya 0. Nah, karena ini perulangan, nilainya kita tambah aja setiap perulangan. Jadi nilai ini bakal kita tambah setiap perulangan. Yang perulangan pertama itu nilainya 1 karena kita tambahin di sini plus plus i. Jadi nilainya akan jadi 1. Nah, di sini nolnya kita hapus nih, tapi kita seleksi dulu sini. Skill nolnya kita seleksi kayak gini. Kita Ctrl D, terus pencet row kanan, lalu kita hapus backspace. Terus selanjutnya kita buka kurung PHP, tag PHP. Kalau bisa jangan pakai yang PHP kayak gini, pakai aja yang echo syntax. Terus kita tulis di sini $i aja, nggak dikasih plus plus. Kalau di plus plus dia nanti nambah 2 kali tiap perulangan. Nah, biar nambah sekali aja di sini aja nambahinnya. Kita lakukan kayak gini, nanti dia nilainya bakal muncul. Nampil skill 1 untuk opsi pertama. Mau lihat contohnya, kita lihat di sini. Kita inspect. Nah, di sini nampil skill 2 tuh. Untuk pilihan kedua. Ini pilihan pertama ada skill 1, skill 1. Oke, selanjutnya yang kita perlu ubah yaitu adalah value-nya, value yang di sini. Kalau kalian cek di sini array skill. Nah, value-nya itu kan yang di sebelah kanan ya. Berarti kita pakai yang $V. Jadi kita buka tag echo syntax kayak gini.
Terus kita masukin $V. Nah, dia bakal nyetak nilai 10, 10, 20 gitu sampai 50. Lalu di sini untuk cetak namanya kita gunakan yang namanya echo syntax, terus kita masukkan $K untuk key-nya. Kalau kita refresh, nah udah muncul kayak gini. Udah bisa diseleksi juga tuh. Udah berhasil untuk yang array skill. Lalu kita lanjut yang ketiga itu ada domisili. Ini kita hapus aja semuanya. Nggak perlu khawatir, langsung hapus saja. Kita langsung buka tag PHP for each, lalu lakukan perulangan di sini $rdomisili as $value. Kenapa value? Karena dia array biasa di sini. Array biasa, dia nggak ada key-nya. Kita ambil cuma value-nya aja yang kita perluin. Lalu kita buka kurung. Jangan lupa sini tutup PHP-nya biar nggak ada error. Lalu kita buka kurung, lalu kita masukkan di sini echo echo tag option value-nya itu $V. Lalu tutup option kayak gini. Kita masukin dalam sini $value-nya juga. Nah, harusnya dia udah work kayak gini. Ini lebih simpel ya kodenya. Nah, kalau udah begini, kita tinggal lakukan action-nya aja. Kita tambahin di formnya ini action. Caranya itu yang pertama kita bisa gunakan PHP self. Untuk pertama-tama kita tulis dulu di sini tag PHP. Lalu kita tulis di sini, atau enggak ini aja, echo syntax kayak gini, HTML special chars. Lalu kita tulis di sini PHP server. Oh ya salah. $, server, kurung kotak. Kita masukin stringnya itu, key-nya itu PHP self. PHP_self. Nah, habis itu kita masukin di sini metodenya yaitu post. Oh iya, untuk checkbox kalau kalian lihat ya, ini ada masalah. Please check if you want to proceed. Kalian cari aja di sini yang skill web and programming di line 68. Terus kalian masuk ke sini di line 76 nih, ada input yang skill tadi kita buat nih. Kita hapus aja required ini. Terus kita masukin nilainya, kita submit. Ini udah berhasil refresh ya, berarti udah masuk ya. Postnya ini udah berhasil. Nah, caranya kita nampilin, kalian bisa ke bawah, setelah form, nih tag form, kalian tulis aja HR di sini. Nah, nanti kalau udah di HR, dia bakalan muncul garis seperti ini. Garis kayak gini. Lalu di bawahnya kalian buka tag PHP lagi. Oke, pertama-tama kita tulis dulu sini if array associative global server ya. Server kayak gini. Terus kita cek request methodnya. Request method. Kalau request methodnya kita terima post, gitu ya, post. Jadi kita cek nih formnya ini, misalkan dia menggunakan metodenya post ya kan. Nah, ketika di submit, dicek tuh kalau misalkan ini ada request method post gitu ya kan, yang masuk ke file ini nilainya, kita cek kalau misalkan berhasil. Nah, dia masuk ke kode logika di bawah ini, dalam sini ya. Kalau misalkan ini get dan kalau di sini formnya itu post, dia nggak bakal masuk nih ke sini. Coba aja kita tes nih ya, echo test. Terus kita masukin nilai di sini. Oh ya, ini belum dikasih koma. Kita refresh, kita submit ulang. Nah, dia nggak bakal cetak nilai echo test. Kecuali kalau kita tampilin di sini post. Nah, dia bakal masuk harusnya. Nah, dia bakal tampil tuh, tes. Itu untuk pengecekan yang bagus ya. Nah, ini lumayan berguna untuk request method ini. Jika kalian ingin mencari tahu request method yang diterima itu post, get, put, atau page gitu. Atau misalkan delete. Itu bisa kalian cari tahu ya. Lalu kita masukin dulu di sini ya. Untuk yang pertama itu ada variable name dengan nilai dari post nama. Name, sorry. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi post name itu nilai dari nilai dari ini nih. Kalau kalian lihat input. Nah, dia ngedeteksinya gimana? Dia ngedeteksinya berdasarkan nama. Name, atribut name ini yang ada di input. Terus yang ketiga itu ada jenis kelamin. Oh ya, jangan lupa pencet Ctrl Shift bawah ya. Ctrl Shift bawah. Terus kalau kalian mau seleksi 2 kali, kalian seleksi dulu nih yang pertama, Ctrl D, lalu kalian ubah nilainya jadi prodi. Terus Ctrl Shift bawah lagi, kalian ubah lagi nilainya jadi skill. Pencet Ctrl D dulu, setelah itu ubah nilai jadi skill. Lalu pencet Ctrl Shift bawah lagi. Nah, ini karena kita Ctrl Shift bawahnya ketika ini kursornya masih ada di sini dua-duanya.
Kalian bisa langsung pencet Ctrl Backspace, lalu kalian ubah lagi nilainya jadi yang ke berapa nih? Ke-6 itu domisili. Domisili. Lalu kalian pencet Alt Shift bawah lagi, kalian pencet Ctrl Backspace, kalian tulis di sini email. Nah, kayak gini. Dan yang terakhir kita bisa echo nilainya itu. Yang pertama itu ada name kan, terus kita mau tampilin name-nya. Jangan lupa ada BR di sini untuk memisah baris. Untuk nama juga sama, kalian bisa pencet Alt Shift bawah. Lalu yang ke-6 ada skill. Skill itu kalau nggak salah dia kan array ya nilai kembaliannya. Karena dia itu checkbox dan pilihannya itu kan banyak ya. Kalau kalian lihat di sini kan ada banyak tuh. Ini kalau dikembaliin dia nilainya array nanti. eh jadi ini kita coba cek dulu deh. Ini kita coba cek ya nilainya. Kita vardam $skill biar kalian tahu ya. Ini kita cek ke semua nggak apa. Nah, kalian lihat ini array nilainya. Kalau array dia nggak bisa langsung dicetak kayak tadi. Echo skill nih ya, echo skill. Terus kita masukin skill di sini. Ini nggak bisa kayak gini gitu. Nah, dia bakal ada error karena dia array. Caranya gimana? Sebenarnya ada dua cara. Bisa pakai for each kalau kalian mau. Tapi kalau cara singkatnya ada fungsi yang udah disediakan oleh PHP. Namanya implode. Implode. Oh iya, sorry. Ini mesti dipisah pakai string concat kayak gini. Jadi di PHP itu ada yang namanya implode. Implode ini kalian bisa baca sendiri ya di sini. Kalau di sini kalian bisa lihat ada separator. Separator itu untuk memisah. Kan di array itu biasanya ada banyak ya nilainya. Kalian mau pisahin nilainya pakai koma. Jadi misalkan yang pertama itu ada HTML, terus yang kedua ada CSS. Nah, nanti HTML, koma, jangan lupa ada spasi di sini, CSS. Kalau nggak ada spasi, dia bakal rapet nanti pakai koma doang. Nanti kalian lihat hasilnya deh. Terus yang parameter kedua ini, kalian bisa lihat di sini, dia itu nerima variabel array. Argumen itu array. Array-nya itu kita pakai dari si skill. Kita masukin skillnya ini di sini. Terus, kita titik lagi, jangan lupa dikasih BR-nya. Coba kita lihat dulu hasilnya ya, kayak gimana. Nah, hasilnya kayak gini. Oke teman-teman, mungkin kalian bisa di sini ada kesalahan ya. Yang pertama itu, ini mesti tambahin spasi biar ada jarak, ya kan? Jadi di spasi koma kayak gini, biar ada jarak. Nah, yang kedua itu, harusnya kemarin bukan nilai kayak gini. Ini bisa kalian cari di option array skill, ya, di $skill. Nah, di line 72 nih yang for each tadi ini, kalian ubah ini, nilai V-nya, jadi K juga. Jadi biar tampilannya itu HTML CSS gini-gini, terus nilainya juga, value-nya itu yang dikembalin, nilainya itu HTML CSS dan sebagainya gitu. Ini ada kesalahan ya, kita submit lagi nilainya. Nah, dia bakal ngembalin HTML aja. Kalau kalian misalkan submit nilainya dengan nilai banyak kayak gini, nah dia bakal ngembaliin hasilnya kayak gini. Nah, lalu kalau kalian mungkin lihat di sini ada email satu lagi yang terakhir. Email dulu sama domisili udah ditambahin ya. Domisili udah ditambahin, email belum, kita tambahin emailnya. Alt shift bawah, terus Alt bawah buat mindahin baris. Lalu kita masukkan di sini email ya, email. Terus di sini masukin email, variabel email gitu. Nah, ini harusnya udah selesai ya. Ini harusnya udah selesai, udah masuk tuh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah selesai semua ya. Tapi kita pengen hasilnya ini dipindahin ke file baru terpisah. Ini HR-nya hapus saja. Kita pindahin ke sini file baru, buat file baru dengan namanya itu proses registrasi.php. Nah, proses registrasi.php ini akan berisikan file tadi ya, ini. Oh ya, sorry ini hapus saja. Nah, ini akan tampil kayak gini. Nanti kita arahin si form registrasi.php-nya ini, action-nya kita ganti. Ini tadinya PHP self kayak gini, kita ubah ke arah si proses registrasi.php. Nah, kalau udah beres, kita refresh. Nah, kita submit ulang nih. Di sini kita select aja semua. Kita submit ulang, dia bakal pindah ke halaman baru. Dan satu hal lagi, di sini ada skill dan di skill itu ada poinnya.
Jadi setiap skill yang dipilih itu ada poinnya gitu. Nah, kita mau kalkulasiin di sini kita bisa buat fungsi. Kita buat fungsi namanya score skill. Jangan lupa ya keyword fungsi. Terus di sini bisa bikin argumen. Kita buat aja 2 argumen. Yang pertama itu ada skills yang dipilih. Terus yang kedua itu ada array skill. Array skill ini dapat dari mana? Ini dapat dari opsi registrasi. Cara kita ngambil dari sini, jangan lupa tadi kan pakai require once kayak gini. Kita masukin opsi registrasi untuk PHP-nya. Nah, kita enter. Terus di dalam bracket ini kita tulis total score-nya. Total score-nya dulu berapa? Karena total score itu di awal harusnya bernilai 0 ya. Kita tulis ini 0, nilai awal gitu. Nah, habis itu kita lakukan perulangan for each. For each ini berdasarkan skill yang dipilih. Jadi kita masukin skills di atas sini. Argumen pertama itu untuk skill yang dipilih oleh si user. Nah, habis itu kita masukin, aduh sorry, ini skill masing-masing skillnya ya. Lalu kita apa ya? Kita lakukan pengecekan if array key exists. Jadi kita bakal ngecek berdasarkan array key-nya. Caranya gimana? Nanti kita lihat di sini. Array key exist itu fungsi untuk apa? Kan bisa masukin untuk argumen pertama itu skill. Jadi misalkan di sini HTML. Nah, HTML ini bakal dicek nilainya. Apakah dia ada di array skill ini? Kalau dia ada di array skill ini, nanti kecek nih HTML. Oh, ada nih nilainya gitu. Kalau ada, dia bakal tambahin total score ini plus sama dengan ditambahin nilainya $array skill. Nah, array skill ini kita lihat dari key-nya. Ini kan kita ngecek pakai key ya. Jadi kita masukin si skill-nya ini ke sini. Nah, jadi anggapannya tuh dia bentar ini error karena oh ya ini kurang S di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk value yang dicek dan ini array with key to check. Jadi array dengan key yang ada itu dicek di sini gitu. Jadi misalkan di sini kan ada array skill, dia bakal dicek berdasarkan nilai ini. Jadi di sini misalnya HTML, key-nya itu HTML ya kan. Nah, kita cek berdasarkan array skill ini. Di array skill ini ada key yang bernilai HTML. Nah, ini kan key itu indexing ya. Jadi kita bisa masukin di sini array skill, indexingnya berdasarkan key HTML. Dia bakal ngebalikin nilai 10 value-nya. Nah, value-nya udah dikembaliin, jadi 0 tambah 10, nilainya jadi 10 di sini totalnya. Terus kalau misalkan ada lagi di skill-nya ini nilai lagi, dia bakal tambahin lagi di sini skill baru, CSS misalkan, CSS di sini, masuk ke sini CSS-nya, CSS-nya dicek di sini array skill, oh ada nih CSS. Nah, jadi ntar 10 nilai yang di sini sekarang tuh udah 10, 10 ditambah 10 jadi 20. Jadi nilai ini bakal jadi 20 sekarang. Terus sampai jumlah yang dipilih oleh si user skill-nya itu terpenuhi gitu. Dia bakal melakukan perulangan sebanyak yang dipilih oleh user. Jadi gitu. Selanjutnya kita kembaliin nih, ini belum selesai. Ini kita kembaliin dulu nilai total score-nya. Total score-nya kita kembaliin. Nah, berarti fungsi ini udah berjalan, udah melakukan pengembalian, nilai kembaliannya udah dikembaliin. Terus untuk pemakaiannya gimana? Kita bisa tambahin di sini variabel baru, total score namanya. Sama dengan $score skill, ini nama variabel, sorry ini bukan variabel, ini fungsi jadi nulisnya begini aja. Score skill, habis itu kita masukin skill, ini variabel skill, ini yang dipilih oleh user dari form ini, checkbox skill. Nah, yang dipilih oleh user dari sini ya. Oke, untuk argumen pertama itu skill, terus yang kedua ini ya array skill-nya aja, array skill yang di sini, list datanya. Nah, kalau udah kelar, kalian bisa tambahkan di setelah email score skill ya, score skill echo, kita echo. Kita echo score skill total total score, terus kita kasih BR lagi. Kayak gini, udah kelar. Coba kita cek hasilnya kayak gimana. Kita refresh. Nah, ada sekarang score skill 170. Kalian lihat HTML, CSS sampai Java itu kan kalau di total tuh nilainya 170. Kalau kalian milih satu di sini, nah dia akan menghasilkan 10 aja. Kalau dua, kayak yang tadi dijelasin, CSS sama HTML, dia bakal ngejumlahin nilainya 20 gitu. Oke, selanjutnya kita mau nambahin predikat dengan kategori skill fungsinya. Kita bisa buat lagi fungsinya di bawah score skill, function kategori skill dengan argumennya itu satu aja, total score. Total score ini dapat dari mana? Dari hasil kembalian score skill tadi gitu. Jadi kita bisa masukin di sini pengecekan if statement ya, menggunakan if statement. If $total score lebih dari sama dengan 100,
kita cek, berarti dia returnnya sangat baik. Terus kita kasih else if untuk pengecekan selanjutnya. Else if, else if ini nggak di spasi ya, else if gini. Terus kita kasih total score pengecekannya lebih besar dari sama dengan 60 dan total score ini nilainya kurang dari sama dengan 100. Berarti nilai kembaliannya itu predikatnya dia baik. Lalu selanjutnya ini kita copy aja else if-nya, kita copy terus kita paste di sini. Kita ubah di sini nilainya tadinya 60 jadi 40, terus yang ini jadi 60. Dengan predikat kembaliannya itu nilainya cukup. Selanjutnya nilainya itu kita ubah jadi 0 dan sampai range-nya itu 40, kurang dari sama dengan 40. Nilai kembaliannya itu berupa predikat kurang, dan yang selanjutnya itu kita bisa tambahin else if lagi dengan total skornya itu 0 berarti. 0, ini sama dengan 0 ya. Kalau dia 0, oh ya ini lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti ini lebih dari 0 aja, lebih dari 0. Berarti 1 ya. Kalau dia 0, nilainya tidak memadai. Gitu. Oke, mungkin kita bisa tambahin untuk else-nya, else statement-nya. Kita tambahin di sini return-nya tidak diketahui. Oh ya, untuk yang pengecekan ini kita ganti jadi 1, terus ini lebih besar dari sama dengan 1, dan ini lebih besar dari sama dengan 0, sampai dan total skornya kurang dari sama dengan 1, gitu. Oke, ini mungkin udah cukup. Kita bisa lanjut ke cara penggunaannya. Cara penggunaannya itu kita tinggal masukin aja di sini, kita tulis saja di sini kategori sama dengan kita panggil fungsinya tadi namanya apa? Kategori skill. Terus kita masukin total score. Total score-nya itu kita ambil dari si variabel ini. Ini kan nilai totalnya ya yang tadi udah dihitung dari nilai jumlah skill yang dipilih gitu. Nah, kita masukin di sini total score. Nanti dia bakal ngasilin nilai predikat. Nah, cara nyetaknya kita tinggal panggil aja di bawah sini kategori skill. Sorry ini terus titik 2. Habis itu oh ya ini karena Oke, di sini kita pakai kutip 2 ya, tinggal kategori aja kita masukin sini kategori, kategori terus udah selesai gini aja sih. Ini jangan lupa di spasi dihapus, biar rapi. Kita coba tes, refresh, nilai 20 kurang. Bener nggak? Nilai 20 tuh kurang. Kita coba cek. Oh ya ini huruf awalnya kecil ya, ini ubah jadi gede. Nah, nilai 20 tuh kurang. Dia udah masuk ke kategori yang benar gitu, kurang. Karena dia jaraknya dari 1 sampai 40. Nah, kalau kalian coba di sini isi semuanya, dia bakal mendapatkan nilai predikat sangat baik. Udah sesuai. Kalau di sini diisi segini aja, dia akan mendapatkan nilai baik gitu. Udah sesuai ya. Jadi kita udah selesai semuanya di praktikum control and structure. Kalian bisa coba praktikan langsung di sini ya dari video. Oke, mungkin segitu aja untuk praktikum kita kali ini. Terima kasih. Oke, mungkin segitu aja untuk materi control structure and function pada pertemuan kita kali ini. Jika kalian menyukai video ini atau video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian merasa video ini ada kekurangan dan masukan yang bisa kalian berikan kepada saya gitu ya kan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kalau begitu, terima kasih yang udah menonton. Sekali lagi, see you later.